Temanya adalah Jakarta Baru untuk Jakarta Maju, sehingga untuk bisa mencapai tema itu yang diusung oleh Kim Plus dibutuhkan nahkoda yang akan bisa menata Jakarta meski bukan ibu kota lagi. Kita akan bahas soal deklarasi dari Kim Plus hari ini bersama dengan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Profesor Muradi. Prof. Muradi, selamat sore. Selamat sore Mbak Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Muradi, ini kan nggak main-main ya, 12 partai politik setidaknya akan mendukung RK dan Suswono. Kalau Anda melihatnya setelah deklarasi hari ini, peta politiknya nanti untuk di Pilgub Jakarta gimana, Prof? Ya, yang pasti pilihannya bukan, skenario bukan 3 lagi. Kalau awal kan skenario pertama dengan Pak Anies, kemudian VX ya, yang kedua itu dengan independen, yang ketiga kota kosong. Jadi sekarang itu peluangnya hanya tinggal kota kosong dan independen. Nah, independen ini kan juga masih dalam proses apakah nanti akan di-proof atau malah kemudian ada perkembangan baru. Karena publik juga pada akhirnya kan kecewa betul ya, terutama di Jakarta, karena kalau melihat dari survei beberapa lembaga termasuk terakhir SMRC, itu kan memang hampir semua partai pada yang sekarang bergabung itu adalah memiliki pendukung Anies yang cukup besar. Artinya memang buat saya ini juga menjadi salah satu tantangan serius buat RK dan Suswono nanti kalau memang betul-betul mereka akhirnya menghadapi kota kosong dan atau misalnya melawan calon independen. Oke, nah Prof, kalau tadi ada sebut sebenarnya ada masyarakat yang bisa jadi kecewa karena tokoh yang diinginkan yang tidak jadi maju. Kalau itu kan tadi dari peta politiknya, tapi artinya kalau dari gejolak di masyarakatnya akan adakah untuk menanggapi partai politik yang 12 ini maju di Kim Plus? Ya, yang paling di depan mata sebenarnya Mbak Cindy itu adalah orang kemudian merasa bahwa partai politik tidak lagi bisa menjadi satu tumpuan harapan untuk mendapatkan kader atau orang yang dianggap mampu memiliki kemampuan untuk mengelola satu daerah termasuk di Jakarta. Ini buat saya kira ini menjadi salah satu kemunduran demokrasi ya. Buat saya sebenarnya akan baik kalau misalnya kalau saya jadi RK atau Pak Suswono itu bertarung dengan Pak Anies misalnya. Apakah Anies Rano Karno atau Anies Sohibul Iman dan sebagainya misalnya, kira-kira gitu ya. Artinya Pak inti dari demokrasi adalah kontestasi. Jadi kalau kemudian tidak ada kontestasi, saya tidak merasa bahwa ini adalah bagian penting dalam membangun konteks demokrasi itu sendiri. Itu poin pertama. Nah, yang kedua yang saya kira juga menjadi salah satu penting adalah RK itu kan petarung ya, dari mulai ya Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan sekarang di Jakarta. Artinya kemudian akan ada satu dinamika yang sebenarnya membuat yang bersama harusnya juga berpikir 2 kali. Kenapa? Karena konteks menang itu jauh lebih punya harga diri secara politik ya, ketimbang misalnya dikondisikan untuk tidak melawan calon yang dianggap punya potensi untuk menang. Ini yang saya kira menjadi salah satu titik kritis pilkada terutama di Jakarta ya. Kalau ini kemudian terjadi di Jakarta dan kemudian mohon maaf bisa diikuti oleh daerah lain, itu menjadi satu dinamika yang saya kira buat publik akan menjadi hal yang tidak cukup baik, terutama misalnya mendapatkan kader atau figur yang bisa dianggap mampu memimpin daerahnya masing-masing begitu Mas. Oke, Prof. Muradi, kita tahan dulu, kita dengarkan dulu ke deklarasi. Saat ini ada Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim sedang memberikan sambutan. Kita dengarkan sama-sama. Yang berkehendak baik. Oleh karena itu sengaja karena lihat dia saya sebut PKB biasa. Kita tidak sabar mendengar banyak pidato lain. Saya cuma ingin mengatakan satu hal. Jakarta Baru, Jakarta Maju atau Jakarta apapun setelah kita punya ibu kota baru harus tetap mencerminkan keindonesiaan. Jadi pluralisme, kemajemukan harus dipertahankan. Ini juga pesan Nasdem kepada Pak RK, Kang RK 5 tahun yang lalu ketika kami mendukung beliau maju sebagai Pilgub Jawa Barat, bagaimana mempertahankan keindonesiaan. Itu tidak mudah. Kalau itu saja kita bisa pertahankan, itu sudah modal awal menuju ke tujuan yang lebih besar. Pak Suswono, terima kasih, tokoh nasional yang mau mendampingi kembali ke daerah, ini tidak mudah. Pak Suswono ini kolega saya. Prof. Muradi, kita lanjutkan lagi dialog kita. Ya. Nah, Prof, kalau Anda melihatnya atau membacanya sebenarnya, hitung-hitungannya untuk pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono untuk berlaga di Pilgub Jakarta dengan kondisi yang saat ini, seperti apa sih kans untuk menangnya?
Kalau lawannya independen, saya kira peluang menangnya bisa 70% ya, 60-70%. Jadi mungkin koalisi Indonesia Maju Plus itu punya waktu hampir 2 bulan untuk bisa mengkondisikan kota Jakarta. Tapi jangan lupa di Jakarta itu kelas menengah yang agak rewel ya. Dia tidak kemudian mudah untuk kemudian mohon maaf bisa diiming-imingi sembako gitu, tidak bisa sebat situ. Ada hal yang lain yang kemudian bisa memberikan stimulasi. Itu poin pertama. Jadi kalau lawannya independen saya kira memang tidak terlalu susah untuk memenangkan. Saya kira skenario Solo bisa dilakukan dalam arti bahwa memang bisa menangkan di atas 80%. Itu poin pertama Mbak Cindy. Yang kedua, kalau memang nanti kemudian pada akhirnya independen kemudian dibatalkan gitu katakanlah, ini kan publik masih berharap emas itu, maka kota kosong ini peluangnya malah 50-50. Bisa jadi kemudian Pak RK dan Pak Suwono ini bisa kemudian kalah melawan kota kosong, dan itu saya kira menjadi pukulan telak terutama buat legitimasi Pak Jokowi sendiri dan juga kemudian nanti untuk pengawalan Pak Prabowo di pasca Oktober 2024 begini. Artinya nggak masalah ya, meskipun kan kita tahu elektabilitas tertinggi sebelumnya Anies Baswedan dan Ridwan Kamil cukup signifikan perbedaannya. Artinya elektabilitas yang tidak setinggi itu ditambah juga Pak Suswono kan juga namanya baru muncul, itu tidak akan menghambat menangnya calon yang diusung oleh Kim Plus artinya ya? Ya kalau lawannya independen kita sama-sama paham, Pak Dharma kemudian Pak Kun juga kan bukan orang yang kemudian secara normatif melakukan kampanye masif ya. Saya katakanlah hampir tiap minggu ke Jakarta, biasanya kan ada poster, foto dan sebagainya. Hampir saya nggak menemukan poster dan foto yang kemudian dilakukan oleh Pak Dharma dan Pak Kun. Itu poin pertama. Jadi kalau mungkin misalnya, ya tadi saya bilang masih ada waktu 2 bulan untuk kemudian mereka untuk mengkondisikan. Yang kedua ini ya saya kira perlu kemudian di-challenge juga ya. Karena kadernya itu menjadi calon wakil gubernur, saya kira mesin PKS akan kemudian perlu memberikan stimulasi untuk kadernya untuk memberikan rasionalitas ya, terutama berkaitan soal siapa yang memang layak. Pergeseran ini nggak mudah karena ini juga menjadi salah satu pukulan berat buat teman-teman PKS sebenarnya, karena kalau ini kemudian ternyata tidak bisa diyakinkan, maka peluang untuk kemudian tidak datang ke TPS menjadi besar. Kalau selama ini misalnya Mbak Cindy di Jakarta itu kan yang tidak cukup bisa memilih itu kan banyak di daerah Jakarta Utara dan Jakarta Barat ya, karena banyak pemilih Tionghoa yang belum memilih liburan misalnya. Nah hari ini mungkin kalau misalnya kemudian teman-teman PKS nggak bisa mampu meyakinkan kader dan simpatisannya, saya kira ini akan bertambah besar. Dan kalau itu yang kemudian besar, katakanlah mirip saja suaranya dengan yang dimiliki oleh RK nanti kalau misalnya pas pilkada di November, saya kira itu jadi pukulan yang nggak cukup baik buat koalisi 12 partai. Jangan lupa bahwa pilkada itu figur bukan partai politik. Makanya kemudian peran partai yang punya mesin politik yang cukup baik itu bisa menjadi salah satu stimulasi untuk mendorong proses pemenangan itu sendiri gitu, Mbak Cindy.